Berikut ini adalah anak pertama dari Ibu Susi Herawati, yaitu Bapak Octavianus Sada, yang disusul oleh Bapak Yohanes Sada, kemudian ada Bapak Yosep Tri Sada, dan Ibu Karunia Maria Sada, dan yang terakhir adalah Bapak Stefanus Sada. Mungkin ada yang belum kenal, boleh disaksikan ini adalah 5 putra dan putri dari Ibu Maria Susi Herawati, Ibu Susi Herawati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sambut secara langsung Ibu Susi Herawati. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa. Boleh sambil tengok kanan kiri Ibu, sambil disapa. Luar biasa malam hari ini, cantik sekali ya. Ya, Ibu boleh berdiri di tengah-tengah dari anak-anaknya. Kemudian saya mengundang Ibu Karunia Maria Sada untuk bisa memberikan bunga buke pada malam hari ini untuk melengkapi kecantikan dari Ibu Susi Herawati ya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Susi Herawati dan keluarga yang tentunya pada hari istimewa ini anak-anaknya dari luar negeri pun dikhususkan datang, hanya cuman 2 hari atau 3 hari saja ya. Lalu akan kembali lagi karena memang momen yang istimewa. Oke, sama-sama semuanya, Bapak Ibu Saudara semuanya boleh saya undang untuk bangkit berdiri sejenak. Mari bersama-sama give applause for Pastor Susi and family. Yeay! Ya, kiranya dengan rangkaian acara pada malam hari ini kita membuka rangkaian acara ulang tahun dari Ibu Susi Herawati. Saya persilakan langsung Ibu Susi Herawati bisa maju ke kue tartnya, karena kita akan langsung saja mau potong kue dan tiup lilin ya. Ya, digores saja ya. Boleh dihitung sama-sama 1, 2, dan 3. Digores Ibu dari atas sampai ke bawah. Yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hari ini adalah ulang tahun yang ke-64 dari Ibu Susi ya, dan dirayakan oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang yang begitu mencintai dan mendukung pelayanan Ibu Susi. Ya, kita akan siap-siap sama-sama untuk meniup lilin. Ibu ambil posisi dulu, jangan ditiup dulu Ibu. Tunggu, sabar. Juga sekarang. Siap-siap ya, sama-sama. 3, 2, 1, tiup lilinnya Ibu. Yeay, sampai mati Ibu ya. Oke. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibu Susu boleh kembali ke atas bersama-sama dengan anak-anaknya semuanya. Nah, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Kita akan memasuki ke satu prosesi yang luar biasa. Ya, ini adalah prosesi penuangan pasir.
yang ditandakan sebagai kekompakan dan keharmonisan dari keluarga. Ini adalah doa. Jadi setiap masing-masing dari anggota keluarga membawa pasir yang berwarna-warni. Nanti saya akan menyebutkan kenapa kok warna-warna ini yang dipilih. Karena warna-warna ini adalah warna-warna yang mengandung makna yang dalam. Ya, Ibu Susi sudah dapat pasirnya? Yang putih? Nah, dikasihkan aja biar siap-siap. Ya. Oke, yang pertama saya akan mengundang Bapak Octavianus Sada sebagai anak pertama yang membawa warna merah. Iya. Boleh dituangkan perlahan-lahan, Bapak. Warna merah ini adalah warna yang kuat, yang berarti berani dan mampu memberikan arahan kepada keluarga dan saudara-saudaranya dan menjadi fondasi untuk keluarga. Ini adalah fungsi biasanya dari anak-anak yang nomor 1 ya. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Warna merah yang diwakili oleh anak pertama yaitu Bapak Octavianus Sada. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Kalau saya cuma tahu C. Karunia sama Ko Stefanus saja. Untuk yang lainnya nggak pernah ketemu. Jadi baru benar-benar hari ini. Jadi kalau disuruh sebutkan namanya saya tadi tanya siapa aja namanya karena saya nggak tahu ya. Jadi hari ini semuanya Bapak Ibu Saudara sepertinya sama seperti saya. Tidak pernah ketemu ya. Jadi hari ini kita sama-sama memperkenalkan dan mengenali dari anggota keluarga Ibu Susi. Oke. Ya memang ini pasirnya butuh perjuangan. Semua butuh perjuangan ya. Berikutnya. Yes, habis. Yang kedua diwakili oleh Bapak Yohanes Sada yaitu yang membawa warna biru. Apakah yang menjadi makna terdalam dari warna biru ini? Boleh sambil dituang. Jadi warna biru ini adalah simbol warna kesetiaan dan kepercayaan sebagai anak kedua yang mampu menampung setiap cerita untuk setiap saudara-saudaranya. That's why kenapa kok yang dipilih warna biru untuk Bapak Yohanes Sada. Karena beliau dipercaya sebagai seseorang yang setia, bisa dipercaya dan bisa mendengar setiap cerita-cerita dari keluarga dan saudaranya yang lainnya. Ya, sedikit lagi. Dipersiapkan untuk yang ketiga ya. Oke, berhasil. Terima kasih. Yang ketiga diwakili oleh Bapak Yosef Trisada membawa pasir berwarna kuning. Apakah makna dari warna kuning ini? Warna kuning ini merupakan simbol warna energik dan ceria ya. Jadi dipercaya bahwa Ko Yosef ini adalah orang yang ceria ya. Dan energik, di mana anak ketiga ini walaupun jauh namun tetap memberikan perhatian dan sukacita baik bagi saudara ataupun orang tuanya. Oh mungkin ini yang dari Hong Kong ini Ko Yosef ini ya, betul ya? Oke, ya. Jadi Ko Yosef ini jauh-jauh dari Hong Kong untuk membawa energik dan ceria sukacita buat keluarga yang ada di sini ya. Makanya dia membawa dan mewakili hari ini berwarna kuning karena dia percaya memang Ko Yosef ini adalah orang yang ceria. Ini anak tengah ya. Sepertinya tidak ada yang mirip ya. Semuanya adonannya berbeda-beda Ibu ya. Wah luar biasa. Gak ada yang sama maksudnya. Jadi beda-beda semua gitu. Ciamik memang ya.
Ya, memang mereka semuanya harus mempunyai trik dan cara tersendiri untuk bisa membuat pasir itu bisa tertuang semuanya. Semua warna yang dipilihkan untuk masing-masing dari anak Ibu Susi ini mewakili pribadi masing-masing dari mereka. Dan ini disatukan di satu wadah yang sama untuk, thank you, untuk bisa menjadi satu ya, satu kesatuan. Yang keempat ini, the one and only ya, yang paling cantik di antara semuanya ya. Anak keempat, si Karunia Maria Sada memegang warna, kenapa kok di sini warnanya hijau ya? Salah ini kok. Ternyata ini Cici megang warna orange ya. Sebagai simbol energi dan kegembiraan yang diberikan sebagai anak keempat ya. Memang the one and only yang paling berbeda itu ya betul itu betul. Memang wanita itu paling cepat untuk bisa mengeluarkan itu ya. Luar biasa ini. Wah enggak cukup kelihatannya ini kok. Sudah full ini ya. Ya kan, paling cepat. Memang kalau wanita untuk mengeluarkan sesuatu itu memang paling luar biasa. Yang terakhir ini adalah Bapak Stefanus Sada. Entah gimana caranya, pokoknya itu harus masuk di situ ya kok ya. Jadi apapun caranya, yang penting harus sisakan buat mama. Ya, nggak pinter. Jadi Ko Stefanus membawa warna hijau yang dipercaya sebagai simbol warna yang murah hati. Sebagai satu-satunya, ini bukan satu-satunya anak perempuan ya, tetapi ini adalah murah hati sebagai anak yang terakhir ya. Yang dipercaya, memang luar biasa. Harus ditekan, didorong supaya bisa cukup untuk berenam, 6 warna ya. Warna hijau ini adalah warna yang menyimbolkan warna murah hati. Yes. Jadi kalau butuh apa-apa nanti bisa ketemu sama Ko Stefanus ya. Dia pasti akan siap membantu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Diwakili oleh mama tercinta yaitu Ibu Susi Herawati yang membawa warna putih. Sebagai simbol kebersihan, kesederhanaan, dan keseimbangan yang sejati sebagai penutup dan penjaga keluarga. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa untuk satu keluarga yang indah ini. Yang mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara mengetahui kisah kehidupan mereka yang memang luar biasa ya. Kalau memang benar-benar hari ini Bu Susi ada di tempat ini dengan semua yang ada bersama-sama dengan beliau itu karena benar-benar penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan sama-sama saksikan video tayangan berikut.
Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib buat setiap orang yang mengasihi Dia. Dan saya percaya kasih dan doa dan kekuatan yang Tuhan berikan melalui Ibu Susi itu sudah menjadi aliran darah buat anak-anaknya semuanya. Dan berkat itu turun ke anak cucunya dengan luar biasa karena kesetiaan beliau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama dengarkan kata sambutan dari masing-masing anak dari Ibu Susi yang akan diawali oleh anak pertama dari Ibu Susi Herawati, yaitu Bapak Octavianus Sada. Boleh Koko maju ke depan? Ya. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih karunia serta anugerah yang Dia berikan kepada kita semua, termasuk kepada Mama yang telah menjaga dan mengasihi Mama kami sehingga dengan keadaan yang sampai dengan saat ini dikaruniai oleh kesehatan dan kemampuan yang beliau dapatkan sampai saat ini. Saya selaku anak pertama ingin mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang telah Mama didik kepada saya, yang telah Mama sampaikan kepada saya dan saudara-saudara kalian semua. Karena atas bimbingan, didikan, serta kasih sayang yang Mama sampaikan kepada kita semua, sehingga kita sampai datang hari ini. Terima kasih Mama. Semoga kami saudara-saudara kami sekalian bisa membahagiakan Mama sampai pada akhirnya. Terima kasih Mama. Boleh dicium dulu mamanya, dipeluk dengan sayang. Haleluya. Selanjutnya, Ko Yohanes Sada mungkin mau mengucapkan harapan dan juga doa buat Mama. Silakan Ko. Pertama-tama saya mengucapkan banyak bersyukur pada Tuhan Yesus atas kasih-Nya. Tuhan memberikan umur panjang 1 tahun lagi buat Mama. Terima kasih Mama. Biarlah Tuhan Yesus kiranya melindungi Mama, menyayangi Mama dan menjaga Mama dimanapun Mama berada. Mama, saya ucapkan terima kasih dan harapan untuk saya
Harapannya saya untuk mama umur panjang, juga supaya bisa menjaga melihat cucu-cucunya semakin dewasa semuanya. Terima kasih, Ma. Puji nama Tuhan. Berikutnya Koko Yosef Trisada boleh mengucapkan sesuatu buat Mama. Baik, sebelumnya tidak lupa selain puji syukur ke Tuhan, saya juga terima kasih buat waktu berharga dari semua teman-teman, jemaat, semua yang mendukung acara ini. Waktu berharganya sudah diluangkan untuk bareng-bareng kita rayakan ucapan syukur untuk 1 tahun lagi untuk Mama. Terima kasih banyak. Mama juga terima kasih sudah selalu memberikan semua waktu, kesabaran, dan semua karunia-Nya juga tidak disimpan sendiri. Kita bagi semua karunia-Nya bareng-bareng. Mujizat juga yang baik nyata, ya. Dan harapan saya satu aja, karena kebetulan juga Yosef dijauh gitu ya, nggak selalu ada di sebelah Mama. Saya sangat berharap buat teman-teman Mama yang hari ini datang untuk terus bisa mendukung Mama, terus bisa ikut menjaga Mama juga, terus bisa melayani bareng-bareng, sehingga Mama juga nggak akan pernah kesepian juga. Saya rasa itu harapan terberat saya. Sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman dan para hamba Tuhan yang di sini. Terima kasih Mama waktunya. Jangan lupa, Haleluya. jangan lupa waktu Mama masih panjang. Terima kasih. Thank you Koko. Selanjutnya kita akan dengar dari satu-satunya wanita, yaitu Cek Karunia. Selamat ulang tahun Mama yang ke-64 tahun untuk Mama. Ini doakan Mama selalu sehat, panjang umur, tetap semangat melayani Tuhan. Dan juga selalu berapi-api melayani Tuhan seperti sekarang ini dan selama ini. Pada kesempatan ini Nia ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Mama yang selalu memberi teladan yang baik untuk anak-anaknya dan memberikan yang terbaik untuk kami semua. Makasih untuk semua dukungan Mama, baik waktu dan perhatian Mama. Mama selama ini selalu sabar dengerin semua keluh kesah Nia dan juga semua curhatan Nia. Terima kasih untuk semuanya dan selalu mendoakan Nia setiap hari. Dan juga harapan Nia supaya Mama sehat selalu, panjang umur dan bisa terus sama Nia. Nia janji kedepannya akan kasih yang terbaik dan selalu ada buat Mama kapanpun Mama perlu. Ya, thank you Cek Karunia. Selanjutnya ada Kostifanus Sada. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Tuhan, terutama sudah beri kesempatan untuk Mama bisa melayani sampai sejauh ini. Itu semua karena kebaikan dan kehebatan Tuhan. Dan mungkin harapan saya buat Mama, yang pertama pasti umur panjang, kesehatan, dan juga jangan lupa kita semua berlima juga menyampaikan Mama gak pernah sendiri. Kita berlima selalu siap berdiri buat Mama. Dan kita juga siap untuk menjadi tempat Mama curhat. Jangan pernah merasa kesepian. Itu aja, terima kasih. Baik, sebelum yang terakhir dari Ibu Susi Herawati, kita akan sama-sama saksikan kembali ada satu tayangan khusus yang disiapkan untuk Ibu Susi Herawati.
Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Kita akan sambut Ibu Susi untuk boleh mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai ucapan syukur di tahun yang baru, di umur yang baru ke-64 tahun. Silakan Ibu. Ya. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat malam yang penuh kebahagiaan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan syukur atas kehadiran Bapak Ibu yang saudara kasihi. Dan teristimewa saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Hartono Alianto selaku Korwil Jatim 1 dan juga Bapak Tony Kurniawan selaku Korda Jatim 1. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih untuk para undangan yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan memberikan waktu yang terbaik untuk bisa bersama-sama mengucap syukur. Dan saya juga mengucapkan syukur terima kasih untuk Bapak Hendri Tanujaya Wagem 1 dan juga Bapak Nehemia Agus Wibowo Wagem 2. Terima kasih untuk selalu menopang, mendukung dalam pelayanan dan juga segenap koordinator dan pengerja yang ada. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk tim Praise and Worship, juga tim multimedia, lighting dan juga studio dan juga semua yang sudah berkontribusi untuk bisa terselenggaranya acara ini. Ini tidak lepas dari semua dukungan. Dan saya mengucapkan terima kasih yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan juga yang terhormat terkasih untuk Ari Dekor dan juga Joni Salon yang selalu menopang mendukung juga. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ari dan Ibu Erika yang hadir. Terima kasih untuk semuanya. Juga teman-teman saya, kekasih hati saya, segenap undangan SSM yang mau hadir dan berkenan ada di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan juga saudara saya, Bapak Tunhin dan Tunlan, Ibu Tunlan yang hadir dan semua yang ada di undangan ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih. Dan saudara yang kekasih Tuhan, pertambahan umur bukan berbicara tentang bertambah 1 tahun. Tetapi sesungguhnya kalau saya sampai hari ini masih ada, itu artinya ada agenda Tuhan yang harus saya selesaikan. Artinya kita diberikan kesempatan untuk menjadi berkat dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan saya sadar setiap tahun dengan bertambahnya umur, seperti kayu bakar ketika dibakar nggak mungkin semakin panjang, tentunya semakin habis. Dan saya yakin percaya, saya akan menua bersama pengajaran Tuhan. Dan saya yakin percaya, hanya di dalam Tuhanlah yang akan memberikan saya kekuatan. Dan hanya di dalam Tuhanlah ada berkah, ada kebahagiaan sejati yang luar biasa. Dan pada momen ini saya mengingat dan saya bersyukur untuk anak-anak saya 5 orang yang begitu luar biasa. Dan dia adalah anak yang terbaik yang selalu mendukung menopang. Di saat semuanya pergi atau meninggalkan. Tapi 5 anak ini selalu ada di sisi saya dan selalu menjaga dan bahkan pasang badan untuk saya. Saudara kasih Tuhan, ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Walaupun ketika saya berumur 37 tahun, saya kehilangan seorang suami kan dipanggil Tuhan. Tapi saya tidak merasa sepi karena anak-anak saya selalu menghibur. Dan terlebih saya ada dalam komunitas yang luar biasa. Ada teman-teman seiman yang selalu menghibur, menopang dengan tulus. Itu satu kebahagiaan dan kebanggaan. Dan saya tidak akan pernah lelah ketika saya terus melayani. Walaupun mungkin secara daging ada keletihan kelesuan. Tapi mereka yang membuat saya tetap kuat. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya terima kasih. Dan yang terakhir saya mohon maaf bila dalam acara ini ada sesuatu yang kurang dalam penyambutan ataupun ada tutur kata yang salah. Saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Tuhan memberkati. Tepuk tangannya dong buat Ibu Susi Herawati. Ibu Susi jangan kemana-mana dulu. Sebelumnya teman-teman yang di belakang nyalain dulu sebentar. Saya mau tanya beberapa hal sama Ibu Susi karena beliau ini saya kenal sama Ibu Susi ini jujur baru 3 tahun jalan keempat ya. Tahun yang keempat. Dan di 3 tahun ini saya mengenal beliau adalah sosok yang kuatnya luar biasa ya. Jadi saya pengen tahu Ibu, kan kita sebagai wanita, kita sebagai orang-orang yang mungkin tidak pernah mengalami hal yang mungkin berat seperti ibu yang mengalami ya. Dan sekarang di tahun yang ke-64 ini,
Ada nggak sih yang maksudnya cara berpikir yang berbeda, kemudian itu bisa menjadi pesan buat setiap kita yang di tempat ini, yang bisa membuat kita itu semakin kuat untuk menjalani hidup yang kita tahu bahwa itu tidak mudah gitu. Memang teristimewa wanita. Wanita itu paling kuat di perasaannya. Betul. Karena itu kita harus menjaga perasaan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Karena wanita itu terkuat dalam perasaan. Kalau kita tidak bisa mengelola perasaan, kita tidak bisa menjaga perasaan kita akan hanyut. Tapi ketika kita bisa menjaga perasaan kita bisa menguasai perasaan kita, dan kita akan melihat setiap luka yang terbentuk itu akan tersembuhkan dengan kasih. Dan setiap luka yang ada, ketika kita berpikir positif seperti Tuhan berpikir, maka setiap luka itu akan menjadi suatu hal pelangi yang luar biasa. Dan bahkan setiap masalah tantangan tidak akan pernah menjadi penghalangan, tapi akan menjadi batu loncatan untuk kita tetap naik. Itu yang menjadi prinsip saya. Luar biasa ya. Benar-benar kita harus berpikir positif seperti Tuhan berpikir. Makanya itu yang membuat Ibu Susi itu sampai umur sekian juga masih tetap cantik Bapak Ibu Saudara. Pakai skincare enggak Bu? Ya cantiknya luar biasa. Jangan kemana-mana Bapak Ibu Saudara, karena hari ini selain hari ulang tahunnya Ibu Susi yang ke-64, beliau juga mengeluarkan satu buku, betul ya Ibu ya. Jadi jangan kemana-mana, Ibu Susi boleh turun sambil dibantu. Kenapa? Ya, sebentar ya Ibu ya. Jangan kemana-mana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, ini ternyata ada luar biasa ya. Keluar dari skenario, ada surprise yang disiapkan dan disediakan oleh Bapak dan Ibu Hendri. Silakan Bapak boleh mengucapkan sepatah dua patah kata untuk Ibu Susi Herawati. Ya, terima kasih pada Tuhan kalau pada momen yang spesial ini saya ada kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk khususnya Ibu Susi dan pada kita semua. Kita tahu Ibu Susi adalah seorang sosok yang secara manusiawi adalah single parents. Tapi dengan gigihnya dia berjuang sampai kelima anaknya berhasil. Beliau sanggup memberikan masa depan yang baik, walaupun kesemuanya itu adalah turut bekerjanya Tuhan atas setiap anak-anak Ibu Susi. Ya, jadi kesempatan ini biarlah Ibu Susi menjadi teladan dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita tidak boleh mudah menyerah karena hidup itu adalah satu perjuangan. Apapun keadaan kita harus berjuang asal Tuhan beserta kita. Maka apa yang kita perjuangkan tentu ada masanya, yaitu tabur dan tuai. Dan saat ini Ibu Susi telah menuai semuanya. Namun Bu Susi sebagai sosok, sebagai hamba Tuhan yang tidak pernah menyerah, dia menganggap bahwa ini masih bekerja terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kami mengharapkan di dalam satu komunitas JKI Proskuneo ini kita bersatu padu. Ayo kita majukan pekerjaan Tuhan melalui JKI Proskuneo. Ya, dengan cara apa? Kita saling berkomunikasi, ya. Masalah sedikit kita berkomunikasi sehingga kita tahu kekurangannya apa, terus kalau perlu kita perbaiki. Ya, saya juga ucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu Susi. Saya
saya bergaul dengan Ibu Susi dalam satu komunitas persekutuan doa, diawali dari persekutuan doa Proskuneo itu sekitar 14 tahun. Ya, saya tahu persis karakter dan sifat dari Bu Susi. Bu Susi ini adalah sosok hamba Tuhan yang istimewa. Istilahnya apa? Hamba Tuhan yang tidak mengenal duit. Ya, terserah aja jujur saya bilang. Dikasih apapun dihabiskan untuk pelayanan, ya. Jadi ini teladan yang luar biasa. Dan Ibu Susi adalah sosok yang murah hati dan rendah hati. Beliau dalam pelayanan tidak pilih-pilih tebu, tapi siapapun yang butuh pelayanannya dia datangi, ya. Sehingga banyak orang-orang yang dilayani itu diberkati oleh pelayanan Ibu Susi. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya ucapkan happy birthday, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Henry. Saya percaya bahwa sesungguhnya pelayanan itu adalah pada waktu kita di sehari-hari ya. Makanya begitu banyak yang mencintai Ibu Susi karena dia tampil benar-benar apa adanya. Dan memang benar-benar dia, ya kalau mau tahu Ibu Susi seperti apa ya udah dia, ya ini dia. Gitu, bagaimana dia benar-benar memberikan segala sesuatunya. Dan ini adalah orang-orang yang mencintai beliau. Yang memberikan khusus untuk Ibu Susi dari tim doa Proskuneo ya. Orang-orang yang benar-benar mengasihi Ibu Susi. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, Ibu Susi boleh kembali ke tempat duduk. Boleh dibantu? Iya. Jangan kemana-mana Bapak Ibu Saudara karena hari ini adalah hari yang spesial karena Ibu Susi Herawati mengeluarkan satu buku terbaru. Yang mana nanti di sana Bapak Ibu Saudara boleh tahu tentang segala sesuatu. Ya nanti apa, tentang apa bukunya kita akan tahu setelah ini. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri sejenak. Renggangkan sedikit badannya supaya tidak kaku ya. Karena dari tadi kita duduk sedikit bergoyang, sedikit bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Kesempatan hari ini ketika sudah seperti yang saya sebutkan, ini adalah momen yang luar biasa. Selain dari ulang tahunnya Ibu Susi Herawati, beliau juga mengeluarkan satu buku. Saya mengundang Bapak Berli dan Ibu Susi Herawati untuk bisa bersama-sama naik ke atas panggung menempati kursi yang sudah disiapkan. Karena hari ini kita akan adakan satu sesi tanya jawab khusus mengenai launching dari buku Ibu Susi Herawati. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk Ibu Susi Herawati. Silakan, saya persilakan. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Ibu silakan duduk Bu. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Ibu Susi yang saat ini berulang tahun. Ini semuanya kelihatan mewah luar biasa. Tetapi kalau kita melihat di balik semuanya adalah karya Tuhan. Benar demikian Bu ya. Bu Susi, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal buku. Bapak Ibu, ini ada satu buku Ibu Susi. Ini buatnya berapa lama Bu, kalau boleh tahu? Ya, kita menyusun satu persatu seperti puzzle. Tapi proses untuk pencetakan kurang lebih 3-4 bulan. 3-4 bulan. Dan Ibu, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, saya mau tanya kepada jemaat semua ini. Apakah setiap hari Minggu Bu Susi seperti ini? Oh, enggak ya? Kalau seperti ini pasti waduh lama Bu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selama 3 bulan Ibu Susi membuat ini tentunya dengan bantuan dari orang-orang di balik membuat ini Bu. Ya. Boleh Ya. tahu Bu siapa Bu yang membuat buku ini, yang juga membantu? Ya, saya dibantu oleh Ibu Erika dan juga Bapak Peter. Oh baik, Ya. 2 orang ini yang berperan untuk kemudian muncul buku ini. Ya. Buku ini nanti akan diberikan kepada jemaat juga dan juga bisa dibeli ya. Boleh. Bisa dibeli Bapak Ibu, nanti di depan ada bukunya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, buku ini cukup istimewa judulnya. Dewasa di Tengah Luka. Ya. Dan saya John Berli akan menemani Bapak Ibu sekitar, saya upayakan 15 menit Bu, kita ngobrol-ngobrol santai Bu. Bu, kok bisa akhirnya muncul dewasa di tengah luka, ini bagaimana ceritanya? Ya. Silakan sharing Bu. Saya yakin percaya sebagai manusia kita tidak bisa menghindar dilukai dan juga melukai. Iya. Dan bagaimana kita bisa menyikapi itu semuanya dengan bijaksana. Tentunya kita punya kedewasaan untuk menghadapi itu semuanya. Kalau kita tidak dewasa menghadapi setiap luka, menghadapi setiap kecewa dan pengkhianatan, maka kita akan menjadi sosok yang pahit. Karena dari segala pembentukan yang saya alami, dari peristiwa demi peristiwa yang saya hadapi, termasuk kita ditinggal seseorang yang kita cintai, itu juga akan memberikan luka yang dalam. Tapi bagaimana saya bisa menyikapi semuanya itu? Setiap luka saya tidak izinkan membuat kepahitan. Tapi setiap luka yang terbentuk, saya bungkus dengan kasih. Seperti kerang ketika dia merasakan sakitnya kena pasir, dia membungkus itu dengan air matanya. Sehingga setiap luka, setiap pasir yang masuk dibungkus dengan air mata, justru akan membuahkan mutiara yang sangat berharga dan mahal. Itu yang saya dapatkan, makanya kenapa saya bisa mengatakan dewasa di tengah luka. Berikan tepuk tangan bagi Ibu Susi. Luar biasa. Bu Susi, bicara mengenai luka, apakah luka itu muncul atau Ibu rasakan setelah Ibu di saat menikah ataukah setelah perjalanan Ibu, maaf, ketika single parent atau orang katakan tidak enak di telinga, janda. Nek boso Surabaya ini rondo. Nah, Ibu bisa diceritakan apakah memang luka itu sudah muncul sejak awal ataukah ketika Ibu ditinggal suami kekasih? Sejak muda saya memang karena keterbatasan keadaan ekonomi orang tua saya dititipkan pada salah seorang wai saya, yaitu cece-nya mama. Dan saya yakin percaya itu juga untuk kebaikan saya. Tapi itu juga meninggalkan satu luka yang mendalam. Di saat semua orang ada orang tuanya, di saat ketika sakit dia bisa mengeluh kepada orang tua. Tapi ketika saya ikut WAI otomatis semuanya itu saya akan pendam. Dan itu akan membuat luka demi luka yang ada. Dan ketika saya dijodohkan waktu masih umur 15 tahun. Oh, itu 15 tahun? Iya. Itu tanpa sesuatu yang saya mengerti, itu juga membentuk sangat luka yang mendalam. Seolah-olah terampaslah masa depan, masa muda, masa remaja tidak ada. Itu juga merupakan satu luka demi luka yang saya alami. Dan bagaimana saya
bisa memaksakan diri, bisa menjaga perasaan saya agar saya tidak dikuasai oleh perasaan membuat kepahitan. Jadi sejak awal mulai dari muda sampai menikah, bahkan sampai sudah menjadi janda, itu luka selalu ada. Tapi saya yakin percaya, setiap luka yang terbentuk itu terbuat oleh kasih. Sehingga saya bisa menghadapinya secara dewasa dan menjadi berkat. Bagaimana saya juga mengatakan, saya harus bisa menjadi seorang pemenang. Bagaimana saya bisa menjaga anak saya dan saya mandikan dia dengan air mata. Itu terbentuk anak-anak saya, tidak pernah saya paksakan harus jadi ini, harus jadi itu. Tapi anak-anak saya melihat semua yang saya lakukan. Karena saya yakin teladan itu berbicara lebih keras daripada perintah. Dan saya berbahagia dan bangga mempunyai anak-anak yang taat, tidak pernah menyusahkan saya. Bahkan mereka sangat peduli dan sangat care dengan saya. Iya, kalau mungkin Ibu diberikan pertanyaan yang mungkin sudah pernah kita sering dengar. Kalau seandainya Tuhan memberikan Ibu keistimewaan untuk mengulang waktu hidup Ibu, apakah Ibu ingin mengulangnya ataukah sebenarnya tidak? Saya menjalani terus. Kalaupun Tuhan memberikan saya waktu, saya tetap ingin menjalani seperti saya jalani saat ini bersama dengan anak-anak saya. Dan seperti saat ini saya alami. Karena ini merupakan satu pengalaman yang indah bagi saya. Walaupun mungkin sebagian manusia mengatakan banyak ditoreh luka dan banyak dikecewakan. Tapi saya sangat bahagia menjalani ini semua. Kalaupun Tuhan izinkan saya tetap akan menjalin bersama dengan anak-anak saya 5. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan lagi bagi Pendeta Susi. Tadi ya pertanyaan cukup menarik bahwa kalau Tuhan memberikan keistimewaan untuk mengulang hidup lagi, Ibu Susi mengatakan tetap menjalani seperti saat ini. Karena yang menarik Bapak Ibu, tadi Ibu Susi sempat sampaikan bahwa usia sekitar 15 tahun, Ibu kemudian mengatakan seperti seolah-olah masa depan atau kehidupan remaja, kehidupan orang masih muda direnggut. Ibu kalau boleh pesan bagi anak-anak muda saat ini, yang mungkin saat ini boleh hadir ataupun nanti menonton rekaman kita, apa yang ingin Ibu sampaikan ketika anak-anak dewasa atau anak muda atau remaja merasa seolah-olah hidupnya sedang diambil? Apa yang Ibu ingin sampaikan ke mereka? Kalau saya jujur, saya tidak pernah mengalami masa muda karena justru merasa terampas. Tapi saya punya pesan untuk anak-anak muda sekarang. Biarlah kita menjalani dan memilih pasangan, itu kita harus mengerti. Masuk dalam pernikahan itu bukan satu permainan. Masuk dalam pernikahan itu bukan modal cinta. Tapi kalau kita berani masuk dalam pernikahan, kita harus mencari pasangan, tentunya yang seiman. Sehingga di dalam pelayanan tidak timbulkan pertengkaran. Karena kita hidup ini diberikan Tuhan. Seharusnya kita mensyukuri dengan membalas melayani dengan baik. Dan kita harus memilih pasangan yang siap untuk tempur dan berperang menghadapi masalah tantangan yang ada dalam dunia. Kalau kita memilih pasangan yang manja, kita memilih pasangan yang bermodalkan menikah dengan kita untuk mencari kebahagiaan, itu akan mendapatkan banyak duri dalam pernikahan kita. Jadi pesan saya, menikahlah dengan seseorang yang memang siap kita ajak perang menghadapi tantangan. Ajak perang itu artinya bukan bertengkar. Ajak perang itu menghadapi masalah tantangan dunia. Dan kita siap menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Anak muda dengar itu baik-baik itu. Bahwa tadi ya ketika memilih pasangan itu siap untuk bertarung dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Ibu kalau boleh tahu, boleh share Bu. Mengenai luka yang Ibu alami, hadirnya anak-anak. Seberapa besar peran anak-anak dalam luka yang Ibu alami dan kemudian membuat Ibu dewasa? Saya seorang ibu, saya yakin percaya. Setiap orang tua pasti dia rela mati untuk anak-anaknya. Termasuk ketika kita melahirkan, itu ada taruhan nyawa. Banyak orang melahirkan bisa meninggal dunia. Itu artinya seorang ibu akan siap mati buat anak-anaknya. Tapi yang terpenting adalah kita seorang ibu bukan hanya siap mati untuk anak-anaknya. Tapi seharusnya kita juga siap hidup untuk anak-anak kita. Jadi masalah tantangan, jangan pernah kita ambil pintas bunuh diri karena kita susah dalam ekonomi. Kalau saya melihat anak-anak saya waktu dulu dalam kesusahan, kita makan teratur sehari makan sehari tidak. Tapi saya harus siap dan berani hidup untuk anak saya. Untuk membimbing, memimpin anak saya sampai membawa mereka masuk dalam pintu gerbang pernikahan. Jadi prinsip saya, jangan hanya siap mati, tapi kita harus siap hidup untuk anak-anak. Dan memberikan teladan yang baik. Dan memberikan warisan iman buat anak, mantu, cucu kita. Baik, saya penasaran dengan anak-anak ini. Saya boleh turun ya ke anak-anak di mana? Oh, ini ada nomor 1. Ini nomor berapa Bu ya? Yang di depan ini Bu.
Ya, nomor 1. Nomor 1 ya. Bapak kalau boleh share sebentar Pak, di masa kecil ketika Bapak mengalami bersama dengan Ibu, apa yang Bapak lakukan supaya akhirnya Ibu tetap kuat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sebagai anak mama, terutama sebagai anak pertama, ketika mama mengalami luka, kita berusaha bagaimana caranya memikirkan jalan keluar atau memikirkan langkah-langkah apa yang kita ambil agar mama itu terlepas dari kesedihan atau luka yang mereka alami. Cuman yang kita pikirkan hanya sebatas sebagai anak-anak yang seumuran dengan pada saat kita umur sekian. Jadi kita cara pikirnya berpikir pada saat umur sekian itu. Meskipun terkadang mungkin apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang mama pikirkan. Tapi kita akan berusaha bagaimana caranya sehingga jalan keluar bisa tercapai dan meringankan beban yang mama alami. Gitu aja. Berikan tepuk tangan dong bagi, ini anak nomor 1 Pak ya. Berarti kalau gitu yang bungsu yang mana bungsu? Oh lagi di sini dia lagi tugas gitu ya, baik. Boleh share ketika Anda masih anak-anak dan Anda melihat, mengalami, mama mungkin mengalami ketidakadilan atau mama mungkin mengalami satu hal yang luka. Yang Anda lakukan apa? Apa tambah bengal atau mungkin cari orang yang mana itu yang itu? Mungkin bisa di-sharekan, silakan. Jujur mungkin saya baru mulai tahu hal itu kan ya SMA itu baru tahu atau kuliah bahkan ya. Saat saya seumuran segitu mungkin ya sempat kayak pengen bales lah namanya orang muda. Tapi seiring berjalannya waktu terutama saat mulai bergabung pelayanan bersama mama mungkin ya mulai bisa menahan lah namanya amarah seperti apa bisa. Cuman ya memang jadi seperti saya sudah baca bukunya sampai habis. Memang nggak mudah bisa menerima keadaan seperti itu. Dan saya rasa juga bagi orang-orang yang lain juga kalau sudah membaca buku tersebut juga saya rasa juga berpikiran sama dengan saya, nggak mudah untuk menjalani seperti itu. Dan puji Tuhan mama atau Ibu Susi bisa menghadapi dengan perilaku yang saya bilang hebat lah, bisa seperti itu. Jadi saya himbau juga ke rekan-rekan boleh dibaca. Jadi bukan karena bagaimana kita dapat belajar banyak di buku tersebut. Dan saya baca tuh 30 menit habis kok. Nggak pengen berhenti, langsung habis. Seperti itu. Terima kasih. 30 menit pakai nangis gak? Pakai nangis ya? Baik. Terima kasih sekali lagi sharingnya. Bu Susi ketika punya anak 5 Bu ya. Menurut Ibu anak-anak itu kan pasti punya keistimewaan tersendiri gitu ya. Bagi Ibu yang kemudian ada nggak sih Bu yang bandel gitu? Ketika Ibu lagi terluka kemudian anak ini akhirnya bikinnya ataukah semua tetap Ibu akhirnya tetap menjalani bahwa saya seorang ibu, saya memberikan terbaik buat anak-anak? Ya, jujur saya membesarkan mereka waktu saya belum jadi hamba Tuhan full time. Saya membesarkan mereka dengan gunting dan sisir. Saya seorang hairdresser dan saya seorang beautician. Dan banyak sekali tamu saya potong rambut, itu seringkali mengatakan anaknya berapa? 5. Kenapa kok anak 5 kok sepi ya, enggak ada suara. Jadi saya katakan anak-anak saya 5 ini adalah anak yang hebat, yang memberikan saya kekuatan, enggak pernah nakal, enggak pernah bandel. Bahkan kalau saya punya berkat untuk membawa mereka beli mainan, mereka mesti tanya yang murah yang mana. Bahkan ketika saya belikan roti pun mereka ngomong enggak usah. Kalau saya paksa mesti tanya yang murah yang mana. Jadi anak saya selalu hidup di dalam kehati-hatian karena mereka melihat tanpa saya mengeluh, tanpa saya ngomong saya punya uang atau enggak. Mereka sudah tahu keadaan. Jadi saya bilang kalau sama anak-anak saya tidak pernah ada gangguan. Justru mereka menjadi kekuatan saya. Baik, saya tadi menangkap pesannya bahwa anak tidak dimanja Bu ya. Bahkan anak bisa menyadari keterbatasannya sedang dialami oleh keluarga. Ya. Ibu usia 64 tahun, apakah itu menyatakan bahwa Ibu sudah dewasa ataukah kedewasaan itu masih terus berproses? Bagi kita, setiap kita terus berproses. Karena setiap kita harus tetap belajar. Kalau kita berhenti belajar, itu artinya kita akan bantut dan tidak ada pengembangan. Bahkan sampai hari ini pun saya tetap belajar. Karena bagi saya tidak ada waktunya
untuk berhenti belajar. Seperti kita mengenal hati Kristus, setiap hari kita harus dibentuk untuk tetap punya pikiran yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, yang suci-suci saja. Ketika kita bisa menyelami itu semuanya, otomatis kita bisa mengelola setiap perasaan dan pikiran kita. Baik yang ditimbulkan orang yang tidak adil kepada kita pun, kita bisa menghadapinya dengan pikiran Kristus. Sekalipun sebagai seorang gembala dengan usia 64 tahun sudah melayani, tetapi tetap dewasa, pembelajaran, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap berjalan karena kita menghadapi banyak sosok dan karakter banyak orang. Di situ kita akan belajar, di situ kita akan banyak sekali, banyak dibenturkan dengan banyak hal. Tapi respon dan reaksi kita, kalau kita positif, hasilnya juga akan positif. Kita setuju Bapak Ibu, terus berproses ya kedewasannya. Kita berikan tepuk tangan. Ada satu kesaksian, ada satu lagu yang dibuat secara khusus untuk Ibu Susi dan kita akan dengarkan sama-sama. Lagu yang sudah disiapkan malam hari ini, kita akan dengarkan. Dewasa di tengah luka, luka yang membentuk, kasih yang menyembuhkan, kisah hidup Susi Herawati. Hidupnya terjadi berkat sebagai mama bagi anak-anaknya, sebagai hamba Tuhan bagi jemaat, cintanya tulus bagi sesama. Inilah Susi Herawati, kehidupan mengajarkan padanya sebuah ketangguhan hidup, arti bergantung sama Tuhan. La 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 la, la 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 la, puji Tuhan. La 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 la, la 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 la, la 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 la, puji Tuhan. La la la. Hidupnya tadi berkat sebagai mama bagi anak-anaknya, sebagai hamba Tuhan bagi jemaat, cintanya tulus bagi sesama. Inilah Susi Herawati, kehidupan mengajarkan padanya sebuah ketangguhan hidup, arti bergantung sama Tuhan. La 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 la, la 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 la, puji Tuhan. La 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 la, la 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 la, la 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 la, puji Tuhan. La la la. Bisa berikan tepuk tangan lagu yang dibuat secara singkat, istimewa untuk Ibu Susi. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi jangan lupa dapatkan buku yang pertama Bu ya. Nanti ada yang kedua. Buku Dewasa di Tengah Luka yang diberikan dari Pendeta Susi Herawati. Ibu, sebelum nanti kita berakhir dari perbincangan kita saat ini, berkaitan mengenai tetap dewasa di tengah atau dalam luka. Ibu, apa sih yang bisa membuat akhirnya Ibu tetap dewasa sekalipun dilukai? Apakah tadi, kan kita sempat ngobrol Bu ya, apakah kita ini menjumpai Tuhan ataukah berjumpa dengan tangan Tuhan? Ibu bisa share. Ya, terima kasih. Kita sebagai orang percaya harusnya jangan hanya
mengalami tangan Tuhan saja. Tapi harusnya yang pertama kita harus bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena saya yakin percaya setiap kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu akan bisa merubah pola pikir kita. Tapi kalau kita hanya sering mengalami tangan Tuhan, mengalami mujizat, bukan tidak baik. Tapi kalau kita terus-menerus hanya mengalami mujizat, maka ada banyak sekali keras hati, akan banyak sekali kita tidak bisa mengelola perasaan kita. Teristimewa kita wanita itu kuat dalam perasaan, sensitif, gampang punya perasaan. Tapi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengelola semuanya menjadi berkat. Dan saya ingin percaya yang terpenting adalah mengalami perjumpaan. Karena mengalami perjumpaan itu akan mengubah segalanya. Banyak orang Kristen hanya mengalami tangan Tuhan saja. Tapi jarang yang mengalami perjumpaan. Karena itu akan terlihat dari tutur kata, dari sikap, dari respon setiap luka yang ada. Kalau mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia tidak akan pernah bereaksi yang negatif. Itu. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan bagi Ibu Pendeta Susi Herawati. Dan jangan lupa dapatkan bukunya Dewasa di Tengah Luka. Nanti ketika keluar dari gedung ini, di depan sana ada bukunya Anda bisa dapatkan. Ibu sekali lagi terima kasih untuk percakapannya sampai saat ini. Saya percaya ketika berjumpa dengan Tuhan itu tidak hanya bagi ibu, tapi juga bagi anak-anak. Dari yang pertama sampai kelima, mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Sampai di sini Bapak Ibu percakapan kita. Saya John Berli, Tuhan memberkati. Terima kasih Berli, Tuhan memberkati Berli. Ya, happy birthday. Puji Tuhan. Cek, cek. Oke, Ibu, boleh ya ini mumpung masih ada waktunya, saya mau tanya satu aja. Pada waktu Ibu dilukai, pernah nggak membalas? Bagi saya yang sudah sering baca firman, dalam hati kita memang luka. Tapi saya ingat, saya tidak mau mengambil porsinya Tuhan. Bukankah ada firman mengatakan pembalasan itu adalah hakku. Ketika kita tidak membalas, berarti kita memberikan ruang Tuhan untuk berperkara dan menyelesaikan masalah kita. Pada waktu Ibu mengambil keputusan untuk tidak membalas, sebenarnya kita nggak pernah tahu Tuhan tuh kapan akan membalas mereka, betul ya Ibu? Dan itu apa yang membuat Ibu bisa, ya sudahlah biarin. Karena bagi kita ketika kita menyerahkan pembalasan itu Tuhan yang punya. Itu sama dengan kita sedang membebaskan hati kita dari segala terikatan kemarahan ataupun kejengkelan. Ketika kita ikhlas, justru di situ ada ketenangan, di situ ada kedamaian. Itu yang saya dapatkan. Karena bagi saya lebih baik saya memikirkan masa depan anak saya, memikirkan bagaimana bisa menjalankan amanat Tuhan, agenda Tuhan yang terbaik daripada saya memikirkan setiap luka yang ada. Itu sama dengan seseorang yang melukai kita karena dia capek, dia penuh dengan sampah. Dia ingin menyiramkan atau membuang sampah kepada kita. Kalau kita tidak terkontaminasi, itu artinya kita menolak setiap sampah yang diberikan. Itu dengan pikiran kita yang positif. Karena saya yakin percaya bagi saya, kalau orang mengasihi kita, seburuk apapun orang mengatakan kita, dia akan tetap mendukung kita. Tapi kalau orang sudah tidak suka dengan kita, sebaik apapun yang kita buat, dia akan tetap berpikir yang negatif. Jadi bagi saya tidak mau buang waktu untuk memberikan perkataan orang-orang sia-sia. Saya tetap pegang firman Tuhan yang memberikan saya kekuatan dan membuat saya maju. Yang waktu itu Ibu lakukan untuk mengalihkan pikiran Ibu waktu itu apa ya? Ya, saya akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena di situ ada satu tempat persembunyian, secret place. Bagaimana saya akan berurusan dengan Tuhan. Saya menangis dan curhat kepada Tuhan. Dan di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan saya bisa merasakan. Dan bahkan saya pernah mengalami seperti Tuhan dengan tangan yang luar biasa membelai rambut saya. Bahkan dia pernah memegang kaki saya ketika saya lelah berjalan. Bahkan dia menguatkan bahu saya. Itu sangat real dan itu membuat saya kuat. Amin. Cinawa Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu lebih jelas tentang perjalanan Ibu Susi dan bagaimana beliau melewatinya bersama dengan Tuhan. Bukunya ada disediakan di depan Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang tadi ada sudah mendapatkannya boleh dibaca 30 menit plus air mata seperti Stefanus ya. Jadi buat semuanya bisa mendapatkannya di depan supaya buku ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Jangan kemana-mana, saya akan panggilkan yang berikutnya Bapak Pendeta Tony Kurniawan selaku Korda Surabaya
untuk bisa memimpin doa perihal launching buku, perihal ulang tahun Ibu Susi, dan yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu adalah doa makan ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya persilakan Bapak Tony untuk bisa berdoa untuk Ibu Susi. Baik, sebelum kami masuk di dalam doa, saya duduk di situ, saya sekedar ingin menyampaikan sepatah dua kata yang keluar dari hati saya yang terdalam. Sungguh saya malam hari ini berjumpa dengan sosok hamba Tuhan yang dipilih khusus untuk Tuhan. Dan pilihan Tuhan atas Ibu Susi, atas hambanya, dia meresponinya dengan benar. Itulah yang sampai hari ini terjadi, yang bisa kita lihat bersama. Bahwa tangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah salah di dalam memilih seseorang dan respon seseorang terhadap panggilan Tuhan, terhadap perjumpaan Tuhan, tidak akan membuat orang tersebut terjatuh dan kehilangan masa depannya. Tuhan pasti akan membawa respon dari seseorang untuk membawanya kepada masa depan yang berbahagia, masa depan yang indah seperti yang Tuhan janjikan. Amin. Itulah ungkapan dari isi hati saya pada semua yang hadir di tempat ini dan khususnya kepada hambanya yang setia melayani Tuhan, Ibu Susi Herawati yang hari ini berusia 64 tahun. Mari kita sama-sama berdiri menghormati hamba Tuhan dan menghormati Tuhan yang sudah memimpin selama 64 tahun dengan kelima anaknya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kalau boleh semua yang hadir di sini mengangkat tangannya, mengarahkan kepada hambanya. Supaya berkat Tuhan, pimpinan, penyertaan, dan kekuatan Tuhan senantiasa ada di hambanya ini. Mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur serta terima kasih Bapa yang begitu mengasihi kami semua. Kasih yang tiada bertepi. Kasih yang tiada melihat siapa kami ini. Tetapi kasih Tuhan selalu Tuhan curahkan di dalam hambanya yang setia meresponi panggilan Tuhan, perjumpaan Tuhan. Kami khusus berdoa pada malam hari ini kepada hamba-Mu Ibu Susi Herawati yang sudah berusia 64 tahun. Tuhan kami tahu ya Tuhan, usia 64 tahun bukan usia yang muda lagi. Tetapi di sini kami boleh melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tiada pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Engkau nyatakan kepada hamba-Mu yang setia melayani Engkau. Segala keluh kesahnya, segala luka di dalam hati dan batinnya telah ditaruh di bawah kaki-Mu. Dan Engkau yang memberkati, Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan kekuatan, dan Engkau pun yang memberikan segala sesuatu berkat hikmat kepada hamba-Mu ini untuk menjalani kehidupan, untuk memelihara, mendidik kelima anaknya dengan single parent selama 27 tahun. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi di sini sekali lagi kami melihat ya Tuhan, betapa Engkau mengasihi hamba-Mu Ibu Susi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk hikmat. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pada malam hari ini kuasa Tuhan senantiasa ada di dalam hidup setiap kami, khususnya kepada Ibu Susi. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kelima anak, menantu, cucu, dan semua yang
ada hubungan darah dengan Ibu Susi ini. Dan semua jemaat Proskuneo juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi peluncuran buku Dewasa di tengah luka. Tuhan, biarlah peluncuran buku ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam penyebaran di dalam buku ini. Sehingga buku ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi semua orang dan semua orang boleh mengerti, boleh tahu isi hati Tuhan di dalam buku ini. Isi hati Tuhan di dalam penyertaan, di dalam kekuatan bagi hamba-hambanya yang setia melayani Dia. Yang setia merespon panggilannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah sekali lagi buku ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar lagi juga kami akan menikmati hidangan yang sudah tersedia. Kiranya Engkau berkati makanan hidangan yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kami. Terima kasih sekali lagi untuk kasih setia Tuhan. Kiranya berkat anugerah Tuhan, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, perlindungan, penyertaan, pertolongan dan kuasa dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, semuanya yang ada di tempat ini boleh berpindah ke ruangan sebelah untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan secara khusus oleh Ibu Susi Herawati untuk orang-orang yang mengasihi dan khusus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan dan kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan dan kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi.